Halo Kidalers, selamat datang di channel Hobi Kidal. Video kali ini aku beri judul Anak Klub Lawan Mantan Anak Klub. Biasanya aku partneran sama Willy, jadi Willy mau partneran sama aku. Terus Kosa gak mau, maunya mau main sama aku. Jadi soalnya kita udah siapin judul video ini. Jadi sekarang Willy partneran sama Andi. Willy sama Andi ini kan muridnya Coach Jimmy. Dan aku sama Kosa itu dulu pernah ikut klub, tapi sekarang kan enggak. Jadinya yang mantan anak klub itu ya kita, Kosa sama aku. Nah, mari kita saksikan bedanya. Bedanya mantan anak klub. Berarti udah lulus ya kalau mantan, atau WO, keluar-keluar sendiri. Kita bandingkan dengan yang masih belajar. Sebenarnya enak gini sih, sekali-sekali gitu. Jadi biasanya yang muridnya Coach Jimmy itu partneran salah satu dari kita, biar imbang gitu maksudnya. Maksud skillnya itu biar imbang. Cuman kadang-kadang aku perlu main bareng Kosa juga biar mainnya itu lebih santai. Kalau lebih santai itu keluar ini ya, kita keluar ilmu-ilmu yang aneh-aneh gitu. Soalnya kita nggak peduli untuk menang atau kalah lagi. Karena kalau mau menang ya kita tinggal serang-serang yang cepet gitu aja, terus lebih niat gitu. Tapi kalau kayak gini settingannya, kita mainnya itu nyantai gitu. Terus nyoba pakai pukulan yang aneh-aneh juga. Ya nggak harus aneh sih, cuman ya mainnya pokoknya lebih santai lah daripada yang biasanya. Kebetulan kemarin ini nggak ada yang datang, jadi yang datang cuman kita berempat. Makanya kita settingannya itu seperti ini, biar nggak bosen. Kalau 4 orang main terus ya pasti ganti-ganti partnernya muter gitu terus. Kalau teman-teman yang ngerti permainan kita pasti langsung bilang, wah ini nggak imbang. Tapi kita ini ya, video kali ini bukan mau mengolok-olok yang murid ya, yang anak klub maksudnya. Tapi sebagai pembelajaran juga, biar biasanya kan kalau yang belajaran itu istilahnya digendong biar punya biar seimbang gitu lawannya. Tapi kalau settingannya kayak gini tuh yang belajaran juga bisa melatih skill lebih baik lagi daripada sewaktu digendong. Soalnya kalau kebiasaan digendong, konsentrasi kita itu agak berkurang atau nggak maksimal digunakan gitu, karena mikirnya oh ada backup gitu. Tapi kalau sama-sama skillnya sama atau ya yang biasa digendong, coba menggendong gitu, pasti mainnya lebih niat gitu. Dan kalau kita mainnya niat itu pasti skill kita bertambah atau pengalaman kita bertambah gitu. Mungkin aku pernah ngomong di video sebelumnya ya, kalau
skor kita itu nggak bisa nyusul skor lawan, itu artinya skill kita itu kalah dari skill lawan. Kalau skill kita itu imbang, biasanya skornya itu saling susul menyusul atau salib menyalip. Tapi ini cuma sekedar hipotesa ya. Dan biasanya komentator kalau yang di BWF itu juga bilang seperti itu. Maksudnya ngomentari tentang skor yang nggak bisa nyusul gitu. Baru-baru ini aku lihat He Bingjo lawan Chen Yufei. Itu set pertamanya Chen Yufei kalah. Terus set kedua itu He Bingjo ini skornya masih 2 atau 3 waktu interval pertama. Dan Chen Yufei udah 11. Jadi kebalikannya gitu. Terus pada akhirnya set 2 dimenangkan oleh Chen Yufei 21-14 kalau nggak salah. Terus set ketiganya keadaan terbalik, malah He Bingjo yang waktu interval pertama dia 11 lawan Chen Yufei itu 2 kalau nggak salah. Jadi kebalikannya yang set 2 tadi. Dan akhirnya yang menang He Bingjo. Pada set ketiga itu aku lihat He Bingjo itu udah kayak berat gitu, langkahnya udah capek banget. Tapi dia punya tekad yang kuat untuk menang. Jadi banyak bola-bola waktu dikasih sama Chen Yufei itu agak sulit ya, tapi masih bisa dikembalikan. Nah, di video kali ini aku ingin kasih tips buat anak-anak yang masih tergabung dalam satu klub atau masih belajar, les, atau mungkin ingin mendalami badminton. Kalau kita berhadapan dengan lawan yang lebih baik itu, kita bisa menang kalau kita punya determination. Jadi satu, kita harus punya tekad yang kuat untuk memenangkan pertandingan. Nggak boleh mikir, wah aku biasanya digendong sama itu sekarang jadi lawanku. Terus langsung mentalnya itu udah down gitu. Jadi nggak boleh mikir kayak gitu. Mikirnya aku sekarang berhadapan dengan yang biasa gendong aku. Berarti ini saatnya aku menguji skillku gitu. Jangan langsung belum pertandingan udah menyerah. Wah, lawannya berat ini. Kalah aku kalah. Nggak, jangan mikir kayak gitu. Ya kapan menangnya kalau mikir kayak gitu. Nah, setelah tadi ketinggalan lumayan jauh ya. Sekarang udah tersusul skor imbang 9-9. Oke, kembali lagi ke tips. Tips yang kedua supaya kita bisa menang lawan yang bagus, yaitu kita harus punya skill untuk bisa mengembalikan bola kemanapun. Dan juga kebalikannya, ditempatin kemanapun sama lawan kita bisa kembalikan. Kalau kita amati permainan kita sendiri, ya ada baiknya setiap kali main kalian rekam ya. Nanti kan bisa tahu ngamati diri sendiri itu bolong-bolongnya itu di mana. Ditempatin di lawan di tempat yang mana yang kamu seringkali nggak bisa kembaliin atau kembalinya itu tanggung. Itu kalian harus pelajari terus diperbaiki. Minta coachnya untuk ngajarin kamu ngembaliin bola yang ditempatkan oleh lawan di situ. Yang ketiga tipsnya adalah siapnya itu di mana itu kalian harus tahu. Kalau partnermu ngangkat bola terus posisinya atau situasinya seperti apa, kamu harus berada di mana itu harus tahu, harus bisa nempati posisi-posisi yang kosong. Ya awalnya mungkin cuma nebak-nebak ya, kira-kira aku tak berdiri di sini atau tak siap di sini gitu. Tapi lama-lama
Kan jadi pengalaman kita bisa tahu di mana harus siap. Tips yang keempat yang masih ada hubungannya sama yang ketiga, yaitu mampu mendeteksi lawan ini mau kasih di mana. Mungkin kalian bisa lihat arah kakinya, atau tangannya, atau arah raketnya. Itu bisa buat mendeteksi kira-kira sama lawan tuh mau ditaruh di mana pengembaliannya. Lalu yang kelima adalah, dan ini penting ya, kalian tuh harus bisa mendeteksi bola itu out atau enggak dari sejak bola itu di atas. Maksudnya sebelum lewat garis net, kalian harus bisa mendeteksi bola itu bakalan out atau enggak. Memang ada beberapa kasus tertentu, walaupun atlet juga kadang misjudge ya. Karena ada kondisi beberapa shuttlecock itu punya kecenderungan untuk ngerem gitu. Jadi kalau kita udah kalkulasi di atas kira-kira out ternyata masuk, itu bisa aja terjadi. Tapi kalau dalam kondisi normal atau koknya baru, itu kalian harus bisa mendeteksi. Semenjak bolanya itu belum lewat net itu kalian sudah harus tahu bakalan out atau enggak. Dan yang paling penting, jangan setiap bola itu kalian anggap out. Kalaupun kalian anggap out ternyata masuk, itu kalian juga harus belajar. Oh ternyata penilaianku tuh nggak bener. Jadi aku lain kali nggak ngulangi, nggak nganggep atau nggak berasumsi bahwa bola seperti itu out atau masuk gitu. Lalu yang terakhir, tips yang keenam, yaitu kita harus mampu memanfaatkan kesempatan yang ada. Misalnya lawan tuh tanggung, kita harus bisa dengan cepat dan cekatan, nggak out, untuk bisa mematikan lawan secepatnya gitu. Jadi jangan nunda-nunda lagi atau ngasih malah yang gampang atau yang enak buat lawan. Nanti rugi sendiri. Oke, gitu aja tipsnya, kira-kira 6 tips supaya kalian bisa bermain lebih baik untuk melawan lawan yang skillnya lebih baik dari kamu. Kita lanjutin ngomentari permainan anak-anak aja ya. Masih lama sih durasinya. Ini ternyata masih belum berakhir, malah pihak lawan poin. Kurang 1 poin lagi supaya kita pindah lapangan. Willy bagus walaupun diincar sama Kosa, tapi masih nyerangnya ke aku, nggak nyerang ke Kosa. Willy udah bener habis blok ke net terus dia maju, cuman nggak nyangka kalau Kosa kasih silang. Harusnya Andi yang maju kalau Andi konsentrasi. Masih 12 untuk Willy dan 14 untuk aku. Smashnya Willy out. Nah kayak gitu-gitu kalian minta ke coachnya untuk ngelatih. Jadi pukulannya nanggung-nanggung di depan net itu supaya nggak out atau nyangkut di net. Jadi harus dilatih lebih banyak. Kan sayang ada kesempatan tapi kok dibuang-buang. Second serve masih 14-12. Lagi-lagi matinya kok di Willy terus. Oke, udah pindah lapangan. Skornya lanjut 15-12.
Andi kalau serve pendek gagal, soalnya nggak bisa dia. Kalian bisa latihan di rumah sih kalau gitu. Nggak perlu di lapangan kalau cuma latihan serve aja, pasang tali atau apa, atau beli aja net itu murah kok, yang murahan ya. Cuman 20 atau 40 ribu maksimal, yang tipis aja. Kan nggak perlu tebel-tebel kalau di rumah. Terus gambar garis di lantai, lihat di Google kan bisa ukuran-ukurannya. Harusnya bisa aku ambil sih, sama Kosa mau dicegat. Second serve 16-12. Smash ke belakang dari Andi bagus. Pas di tengah-tengahnya kita. Willy ini suka menganggap semua bola yang dia nggak bisa ambil itu out. Padahal kan belum tentu, dan harusnya kalau beberapa kali seperti itu harusnya nyadar diri sih. Kalau biasanya bilang out itu cuman feeling yang nggak bener gitu. Kayaknya Willy sama Andi ini udah capek, udah merasa nggak bisa nyusul lagi skornya. Seperti yang aku bilang tadi di awal ya. Kalau skornya itu nggak bisa nyusul, itu memperlihatkan skill kita, sama bedanya sama lawan tuh skillnya seberapa. Kadang orang-orang di forum itu bilangnya skor Afrika kalau jaraknya sama lawan itu beda jauh. Itu biasanya sebutan buat skor yang nggak bisa melewati angka 11. Kalau hitungan rally ya. Andi kalau udah nggak bisa serve pendek, dia pakai serve tinggi. Tapi ya perlu belajar yang pendek ya. Kalau serve tinggi itu biasanya langsung di-smash sih sama lawan. Tapi ada kemungkinan smash dari lawan tuh nyangkut kalau serve-nya itu bagus. Ini kocak banget sih. Aku kasih net silang tapi Kosa kok nggak lihat ke depan. Pikirnya aku langsung nyomes, ternyata enggak. Loh bisa kok bisa dikembalikan sama lawan. Nah, heran. Oke, skornya mulai merangkak naik ya. Aku sama Kosa itu mainnya santai soalnya. Tadi kan skornya beda jauh. Jadi sekarang kasih apa harapan buat Willy sama Andi. Ada kemungkinan supaya menang gitu. Jadi biar nggak tambah males ngambil bola. Kalau skornya kejauhan kan males untuk main, untuk ngelanjutin kan. Duh, Willy kok nggak mau ngambil, kan deket. Kalian harus siap-siap ya, kalau habis serve itu tangannya jangan langsung turun. Tapi siap-siap kalau ada bola di dekat kita, kembaliinnya di dekat kita ya langsung kita ambil. Tangannya jangan turun. Oke, masih 19-16. Kita harus cari poin lagi biar jaraknya nggak sampai kesusul poinnya.
Nah, kalian tuh harus tahu kira-kira kalau partner kita nurunin bola, kita harus maju atau enggak. Ya, ini tadi kan drop shot terus aku maju. Kalau aku nggak maju ya mati, nggak mungkin Kosa lari-lari sampai ke depan gitu untuk ngambil. Ya bisa aja kalau Kosa yang ngambil gitu, cuman kan berat kalau lari-lari gitu. Kalau larinya panjang-panjang itu kan cepet capek. Kalau bisa cari formasi-formasi atau aturan-aturan yang meringankan kita. Willy ini suka gitu, nanya-nanya skor terus. Buat memecah konsentrasi lawan yang mau serve. Ini aku rebutan sama Kosa. Dan Willy udah tahu lawannya bungkuk malah disemes punggungnya. Katanya latihannya gitu. Semes hilang kalau ke lawan itu bahayanya ya dikembalikan seperti itu. Kalau mau semes hilang itu harusnya ke daerah yang kosong. Soalnya kalau silang itu tambah lama kan tambah lambat, jadi lebih mudah untuk dikembalikan sama lawan. Maksudnya dibelokkan arahnya ya, bukan cuman kembali aja. Itu tadi Kosa ngeblok tapi nanggung, jadi langsung disemes silang Kak sama Andi. Ya kalau semes silang ke arah tempat yang kosong lebih banyak poinnya sih. Nah kayak gini kan tempatin ke kosong itu banyak poin. Seperti yang aku bilang, kalau servisnya ngelop, kalau bagus kualitasnya bisa dapat poin. Jadi jangan minder kalau cuman bisa servis tinggi. Karena servis tinggi juga mampu mendapatkan poin, menghasilkan poin. Willy protes. Gak boleh gitu katanya. No Will nggak tahu tah kalau lawannya itu kidal. Kok dikasih ke situ? Ternyata Andi dikasih servis flick juga bisa mengembalikan dengan baik. Lagi-lagi Willy return servisnya nyangkut. Mungkin kalian perlu lihat ini ya. Ini namanya change of pace, jadi merubah kecepatan. Habis semes itu kan cepat. Terus aku blok dan langsung kasih net. Di sini aku net silang, jadi nggak ada yang siap. Itu salah satu teknik untuk dapetin poin yang cukup mudah untuk dilakukan. Yang penting langkahnya kita harus siap dan agak ditahan kakinya. Balik lagi skor 26-20. Cuman lewat aja di 20. Sip, bloknya Willy bagus.
Lagi-lagi Willy return serve-nya nyangkut. Soalnya Willy tuh kalau mau terima serve tuh ngayun-ngayun raket. Habis diayun, raketnya itu diturunin di bawah pinggang. Jadinya kalau dikasih bola yang agak nanggung itu kalau mau nyerang nyangkut, soalnya butuh waktu kan untuk ngangkat raket. Tapi kalau raketnya itu sudah siap di atas, kalau ada yang nanggung langsung aja dimatikan, net kill. Mari kita lihat Kosa kalau nerima serve, kan raketnya diangkat, jadi bisa langsung nyerang. Ini Willy menyia-nyiakan kesempatan, ada bola nanggung nggak langsung dimatikan. Jadinya malah dikasih ke aku. Ya akhirnya kesempatan itu ya kita ambil. Ini dimarahin Andi. Kenapa kok tadi nggak langsung smash ke bawah? Oke, udah 29-20 poin terakhir, selisih 9 atau selisih 10. Habis segini. Padahal tadi udah banyak dikasih bola ya. Kalau enggak tambah jauh jaraknya. Oke, gamenya udah berakhir. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.